Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Kartika dengan NIM E1C024-10046. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan mempraktekkan cara membaca nyaring yang benar dan tepat. Di sini saya akan membaca nyaring dengan membaca sebuah dongeng yang berjudul Dua Kata. Di suatu hutan, saat musim kemarau hampir tiba, ada para kata yang sedang membicarakan kemungkinan untuk pindah tempat tinggal atau migrasi dari kolam. Sebaiknya kita pindah dari sekarang deh, supaya perjalanannya tidak terlalu melelahkan, ucap satu kata. Aku juga setuju, balas kata yang lain. Aku malah sudah mempersiapkan diri dari kemarin, lanjutnya. Di saat para kata sedang sibuk mempersiapkan diri untuk migrasi, ada dua kata yang tidak begitu peduli dengan kabar imigrasi tersebut. Di sini banyak tempat bersembunyi dari sengatan matahari. Buat apa kita pergi jauh-jauh jika nanti harus kembali? Ucap kata pertama. Melelahkan kalau kita harus pergi sana-sini, tambah kata kedua. Beberapa tahun yang lalu, saat musim kemarau tiba, sumur tempat kita bersembunyi tidak kering, tambah kata kedua. Kemudian, kedua kata itu pun segera mengajak teman-temannya untuk tidak ikut bermigrasi. Tapi, nanti sumur itu akan kering juga. Kalau sumurnya kering, bisa berbahaya. Kita tidak bisa naik ke atas dan akhirnya akan mati. Balas kata yang dibujuk. Walaupun dibujuk oleh beberapa kata, kedua kata itu tetap yakin dan teguh dengan pendiriannya. Dan pada akhirnya semua kata pergi bermigrasi, kecuali kedua kata itu. Setelah semuanya pergi, kedua kata itu masuk ke dalam sumur. Selama beberapa hari, mereka memang bisa menikmati air dan hidup di dalam sumur itu. Namun, ketinggian air dalam sumur semakin menurun. Lalu sumur itu pun akhirnya benar-benar kering. Sontak hal tersebut membuat kedua kata itu bingung dan ketakutan. Bagaimana ini? Air dalam sumur ini sudah benar-benar kering. Kita tidak bisa naik, ucap kata pertama. Aku juga bingung. Bagaimana? Harus bagaimana? Apakah kita akan berakhir mati dalam sumur ini? Setelah beberapa kali mencoba untuk naik ke atas, kedua kata itu pun menyerah, lalu mati akibat kepanasan dan kehausan dalam sumur itu. Oke guys, itu dia tadi contoh cara membaca nyaring. Dan di sini saya akan membacakan pesan moral yang dapat kita petik dari cerita dongeng yang tadi. Pesan moralnya ialah untuk memikirkan resiko dari keputusan yang kita ambil dan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Jangan cuma pendapat kita sendiri aja ya guys yang kita dengar, tapi pendapat orang lain juga kita harus dengar. Jangan mendiskriminasi pendapat orang lain. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terkait kurangnya saya mohon maaf karena saya juga belajar di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.